Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pintu geser. Pintu geser yang terdiri dari beberapa daun pintu ya. Seperti ini. Contohnya kalau saya play, jadi mengikuti sebuah alur. Nah, di sini jadi objek daun pintunya ini lebih mengacu ke engselnya, jadi yang mengikuti garis ini ada di engselnya. Atau kalau misalnya ini ingin ditambahkan roda yang ditempatkan pada rel, contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah saya berikan roda untuk relnya. Di sini untuk posisi rodanya itu mengalami perubahan posisi terhadap daun pintu. Dalam kondisi lurus, dalam kondisi daun pintunya lurus, vertikal maupun horizontal, arah rodanya itu tegak lurus terhadap daun pintu. Nah, seperti ini. Dalam posisi vertikal pun arah roda juga tegak lurus terhadap daun pintunya. Tetapi ketika berbelok, rodanya ini sudah tidak lagi tegak lurus terhadap daun pintunya. Jadi di sini ada penyesuaian. Jadi arahnya ini diatur oleh besar sudut yang terbentuk antara daun pintu yang sini dengan yang sini. Ini jika kita ikuti gerakannya seperti apa. Nah, di sini masih tegak lurus terhadap daun pintu. Nah, ini mulai sedikit berbelok. Nah, seperti ini. Jadi posisinya itu menyesuaikan lintasannya ya. Di sini lintasannya saya sembunyikan. Nah, ini lintasannya. Baiklah, akan saya mulai membuat pintu geser seperti ini ya.
Saya mulai dari posisi top. Ini pertama saya buatkan terlebih dahulu membuat engselnya. Untuk engsel di sini saya membuat circle dengan radius 10. Kemudian saya buat rectangle di mana ukurannya ya kira-kira 2 dan 15. Nah, kemudian rectangle itu saya atur seperti ini. Jadi gunakan snap endpoint ke endpoint. Untuk lingkarannya di sini akan saya kurangi interpolationnya 4 saja. Kemudian untuk circle-nya saya konversi menjadi spline. Lalu rectangle-nya saya tambahkan ke lingkaran itu. Saya tambahkan dengan attach. Masuk ke level spline. Saya klik trim di sini. Ini ada yang saya potong. Nah, kemudian di sini objeknya terdiri dari 2 spline. Karena nanti ini akan di-extrude, maka harus dalam satu spline. Sehingga untuk menyatukan spline ini perlu menggabungkan vertex-nya ya. Ini vertex-nya saya pilih. Kemudian saya klik kanan, pilih weld vertex. Ya, ini di weld ya. Kemudian baru ini saya tambahkan modifier extrude. Maaf, saya batalkan. Ada yang terlupakan. Kita buat lagi di sini. Jadi posisi rectangle ini ada di tengah-tengah lingkaran ini. Kita gunakan pivot. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya atur ukurannya sama dengan lingkarannya, tetapi lebih sedikit.
Ya, saya tambahkan 20 lebih setengah. Nah, kembali lagi memberikan modifier extrude. Saya beri nilai 48 extrude-nya. Kemudian untuk rectangle-nya ini saya beri extrude juga, tetapi besaran extrude-nya itu seperempatnya 12. Nah, kemudian untuk rectangle-nya ini saya copy menjadi 3 sehingga nanti ada 4 ya. Gunakan snap, gunakan endpoint. Ya, posisikan di sini. Saya tahan tombol shift, kemudian saya drag ke atas. Nah, di sini di copy jadi 3. Ya, seperti ini. Kemudian untuk objek yang ini ini saya ubah menjadi saya collapse to all, atau bisa juga diubah convert to editable poly. Masuk ke level polygon, saya pilih polygon yang di sebelah sini. Nah, ini ya, ini polygon yang saya pilih. Kemudian polygon yang dipilih ini saya extrude. Besarnya misalnya 50 atau 60 barangkali. Ya, misalnya 60 saja. Kemudian masih dalam kondisi masih dipilih poligonnya, ini akan saya buat menjadi tirus ya. Jadi ini saya kecilkan dengan scale. Ya, misalnya seperti ini.
kemudian saya buat silinder di sini. Aktifkan auto grid-nya supaya tepat ada di bidang di permukaannya. Ini saya geser ke bawah supaya jangan nempel ya. Digeser sedikit aja. Nah, ini di copy ke bawah. Saya tahan tombol shift, saya drag pada sumbu Y. Nah, di sini misalnya saya copy lagi ke sini. Ya, saya jadikan 4 ya. Nah, kemudian keempat silinder ini saya gabungkan ke objek ini, digabungkan dengan attach ya. Ya, jadi ini ceritanya itu sebagai segrupnya ya. Ya, dimaksudkan di sini supaya segrup dengan engselnya itu terpisah atau beda elemennya. Kemudian objek ini saya mirror. Ya, di sini misalnya untuk box yang di sini dibuang. Ya, ini yang dibuang. Kemudian untuk yang sisi sebelahnya itu sebaliknya yang dibuang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian objek ini akan kita lubangi dengan dua box ini. Masuk ke tab create, geometry. Di sini pilih compound object, pro boolean. Nah, untuk melubangi di sini operasi yang kita gunakan adalah operasi subtraction ya. Klik start picking, lalu kita klik di sini.
matikan. Kemudian kita ulangi untuk objek yang sebelahnya. Kemudian ini kembali disatukan lagi, kita pindahkan, kita gunakan align, pilih pivot, XYZ nya diaktifkan semuanya. Kemudian di sini ini hanya opsi saja, kita atur. Maaf, ini mesti dirubah dulu menjadi poly kembali. Kita atur ID elemennya ya. Kita lihat elemen 1 ini ya. Nah, ini kita buat elemennya beda. Ini elemennya 2. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelah kirinya. Di sini ada yang akan saya ubah, yaitu posisi pivotnya ya. Saya pindahkan posisi pivotnya jadi masuk ke hierarki. Kita pindahkan menggunakan align lagi. Ini drag dari sini ke sini, lepas di sini. Yang dipindahkan adalah objeknya, dipindahkan pada sumbu Y, posisi di atas, jadi maksimum ya. Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelah kirinya. Nah, jadi di drag dari sini ke sini ya, sama. Kemudian yang sebelah kiri ini kita pindahkan ke kanan sejauh lebar daun pintunya. Di sini misalnya lebar daun pintunya 400, jadi kita geser ke kanan sejauh 400 pada sumbu X ya. Saya klik kanan di sini, kemudian pada sumbu X ini di bagian offset ya, bukan absolute, bukan, kita ketik 400. Nah, seperti ini.
Kemudian kita buatkan di sini objek box, dimana objek box ini adalah daun pintunya. Tingginya misalnya 2 meter, lebar 400, tebal daun pintu misalnya 30. Terbalik rupanya. Kemudian ini kita jadikan satu. Objek ini bergabung ke objek sini. Jangan terbalik, ini gabung ke sini ya, jangan. Tetapi objek ini menggabung ke objek yang sini. Dengan maksud agar pivotnya tuh berada di sini ya, bukan di sini. Kemudian ini saya gabungkan kemari. Ya, kita gunakan snap endpoint. Ya, di sini ya. Ya, jadi endpoint ini ketemu endpoint sebelah sini. Nah, kemudian ini kita mirrornya ke bawah ya. Beri nilai negatif. Saya copy lagi nih, kira-kira aja di tengah. Nah, sekarang engsel yang lain termasuk boxnya kita gabungkan ke objek ini ya. Kita tambahkan lagi dengan attach.
jadi engselnya itu 1, sekrupnya 2, kemudian untuk daun pintunya itu kita kasih 3. Nah, sekarang tinggal memperbanyak saja, misalnya menjadi 5 ya. Kita copy jadi 5, gunakan snap endpoint. Nah, seperti ini.